Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengadakan pre-kontrek untuk mendiskusikan rencana keperawatan pada pagi hari ini. Nah, hari ini untuk mengawali kegiatan pre-kontrek, baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Nurse Marisa, Nurse Aldo, dan Nurse Sila, pada pagi hari ini kita memiliki 3 pasien. Yang pertama yaitu Tuan I, dan yang kedua yaitu Tuan J, dan yang ketiga yaitu Tuan F. Baik, di sini saya akan membagi pasien yang akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang pertama yaitu Tuan J dirawat oleh Nurse Marisa. Nah, yang kedua yaitu Tuan J dirawat oleh Nurse Aldo, dan yang ketiga yaitu Nyonya F dirawat oleh Nurse Sila. Baik, bagaimana Nurse Marisa untuk rencana tindakan pada si pagi hari ini? Oke, baik. Pada pasien Tuan I dengan diagnosa medis subdural hidroma post-op drainase, itu terpasang nasal kanul, terpasang RL, terpasang kateter. Kemudian pada sistem pernafasannya 11 kali per menit menggunakan nasal kanul 3 liter per menit. Kemudian pada sistem kardiovaskular tekanan darahnya 140 per 87, HR-nya 117. Kemudian pada sistem persarafan kesadarannya apatis, kemudian GCS-nya 454, pupilnya 2/2, reaksinya plus, nyerinya skala 3, lokasinya di kepala. Kemudian pada sistem perkemihan itu terpasang kateter. Kemudian pada sistem pencernaan itu menggunakan NGT. Kemudian pada muskuloskeletal dan integumen motoriknya plus. Kemudian intervensi yang saya gunakan nyeri yang akan saya gunakan, yang pertama itu manajemen nyeri, yaitu tekanan tarik nafas dalam. Kemudian yang kedua aplikasi analgetik 2x1 katerolak. Kemudian teknik non-farmakologis untuk rasa nyeri seperti relaksasi atau kompres. Kemudian intervensi resiko perfusi cerebral. Yang pertama monitor status pernapasan, kedua monitor intake dan output, yang ketiga berikan posisi semi-fowler, kemudian yang keempat cegah terjadinya kejang. Baik, terima kasih kepada Nurse Marisa. Selanjutnya Nurse Aldo, bagaimana untuk rencana tindakan pada Tuan J pada si pagi hari ini? Baik, untuk pasien dengan diagnosa medis yaitu post-op craniotomy, yaitu Tuan J dengan umur 68 tahun telah dirawat di ruang ICU. Untuk hari ini adalah hari kedua. Pada Tuan J terpasang non-rebreathing mask 5 ml per menit, lalu terpasang RL 20 tetes, terpasang kateter dan terpasang drive. Untuk Tuan J sendiri telah dilakukan pemeriksaan HB. Kemarin HB-nya sempat turun sampai dengan angka 8, namun telah dilakukan transfusi darah sehingga setelah diukur kembali HB pasien sudah naik menjadi 11. Untuk Tuan J sendiri kesadaran somnolen, terus heart rate-nya 70 kali per menit, SpO2 100, tekanan darah 169/116, serta pernapasan 16 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Pada Tuan J ditemukan bahwasanya terdapat fase ekspirasi yang memanjang, lalu terdapat napas yang sering berubah-ubah, lalu terdapat napas atau ventilasi yang menurun dalam
jangka waktu yang sangat singkat, yaitu 1 menit. Jadi kadang-kadang dia pernapasannya naik secara tiba-tiba, lalu kadang-kadang pernapasannya menurun secara tiba-tiba. Lalu pada Tuan J juga ditemukan bahwasanya Tuan J batuk tidak efektif, terdapat sekutum yang berlebih dan terdengar suara rongki. Frekuensi napas sering berubah-ubah, lalu serta pola napas berubah, sehingga ditemukan diagnosa keperawatan yang pertama, yaitu pola napas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neurologis atau cedera pada kepala karena terdapat bekas operasi pada kepala, craniotomy. Lalu diagnosa yang kedua yaitu bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan napas karena masih terdapat sekutum yang berlebih dan terdengar suara rongki, sehingga ditemukan rencana intervensi, yaitu yang pertama monitor pola napas secara berkala, lalu yang kedua monitor bunyi napas tambahan, lalu yang ketiga monitor sekutum, yang keempat intervensi keempat yaitu posisikan pasien semi fowler atau 40 derajat. Intervensi selanjutnya yaitu berikan minuman hangat, yang selanjutnya yaitu lakukan pengisapan lendir, dan yang terakhir yaitu anjurkan teknik nafas dalam atau ajarkan teknik nafas dalam. Baik, mungkin itu rencana tindak lanjut untuk pasien Tuan J. Saya rasa cukup. Baik, terima kasih Mas Aldo. Selanjutnya kepada Nurse Sila, bagaimana untuk rencana tindakan pada Nyonya F pada visit pagi ini? Baik, untuk Nyonya F dengan NRM 335874 itu dengan diagnosis medis menurun kesadaran, CHF, AF, SUSP, SNH. Untuk keluhan umumnya lemah, kesadarannya sopor koma. Pasien terpasang cairan infus RL 5 kali per menit, 5 liter per menit. Untuk GCS-nya 131, DC terpasang, NGT terpasang, oksigen NRM 5 liter per menit. Untuk tensinya sendiri tadi pagi itu 128/83 mmHg. Untuk nadinya 111 kali per menit. Pernafasannya 40 kali per menit. Untuk suhunya tinggi ya, di sini 39,1, SpO2-nya 91. Dan di sini saya temukan masalah ya, diagnosanya ada 3. Yang pertama gangguan perfusi jaringan cerebral, yang kedua pola nafas tidak efektif, dan yang ketiga itu hipertermi. Untuk intervensi yang akan saya lakukan itu yang pertama ada monitor tingkat kesadaran, yang kedua monitor balance cairan per 3 jam, yang ketiga berikan posisi semi fowler, yang keempat pertahankan pemberian oksigen 5 liter per menit. Selanjutnya ada kolaborasi pemberian obat. Beberapa obat injeksi itu ada 6. Yang pertama OMZ 1x1 di jam 9 pagi, yang kedua Lasik 1x1 di jam 9 pagi juga, yang ketiga NS drip 1x1 di jam 9 pagi, yang keempat itu ketikolin 2x500 itu di jam 9 pagi dan jam 9 malam. Untuk paraset itu di jam 9 pagi. Untuk Dixogin setengah ampul di jam 10 pagi. Untuk obat oralnya itu ada 6 juga. Yang pertama asam folat 2x1 di jam 9 pagi dan di jam 9 malam. Yang kedua itu Nutisil di jam 9 malam. Yang ketiga Cilostazol itu 2x1 di jam 9 pagi dan jam 9 malam. Yang selanjutnya Kalitak itu 3x1 di jam 9 pagi dan jam 5 sore. Selanjutnya Regoxin itu 1x1 di jam 5 sore. Selanjutnya Bisoprolol 1x1,25 di jam 5 sore juga.
Selanjutnya ada kompres dingin karena dia karena dia panas tadi. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Narsila. Baik, saya kira untuk pre-kompres pada pagi hari ini sudah cukup baik. Semoga kita bisa bekerja sama untuk melakukan tindakan keperawatan agar lancar untuk pada si pagi hari ini. Sebelum saya tutup pre-kompres pada pagi hari ini, hendaknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Nurse Marisa, Nurse Aldo, dan Nurse Sila. Saya tutup pre-kompres pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman. Jadi pada siang hari ini kita akan melakukan kelas konten ya. Sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baik, langsung saja penyampaian hasil asuhan keperawatan oleh perawat pelaksana. Di mana di sini dengan perawat Anastasia yang mengelola pasien Tuan J ya. Lalu perawat Novita dengan Tuan I dan Vicky dengan Nyonya F. Langsung saja untuk Anastasia, silakan disampaikan hasilnya. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya Anastasia yang perawat yang bertanggung jawab terhadap pasien yaitu Tuan J, di mana pasien ini memiliki diagnosa medis yaitu post operasi kraniotomi. Seperti intervensi yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa dari intervensi tersebut saya telah melakukan yaitu monitor PTV, di mana sebelumnya PTV Tuan J ini 169/116 untuk tekanan darahnya, sekarang menjadi 170/112, tetap dalam rentang tinggi karena memang Tuan J ini memiliki riwayat hipertensi. Kemudian untuk pernafasannya itu yang sebelumnya 22 kali per menit menjadi 18 kali per menit menggunakan bantuan NRM oksigen yaitu sebanyak 4 LPM per menit. Kemudian untuk heart rate-nya yang sebelumnya itu 70, setelah dimonitor hasil terakhir heart rate-nya naik menjadi 78 namun masih dalam rentang normal. Kemudian suhunya karena sebelumnya memiliki hipertermi, suhunya 38 derajat Celcius, kemungkinan resiko infeksi. Lalu tindakan yang sudah dilakukan yaitu pemberian paracetamol. Setelah diberikan paracetamol, kemudian dicek lagi suhunya turun menjadi 36 derajat Celcius. Untuk SPO sepanjang ini masih dalam normal dari sebelumnya 100. Kemudian tadi dicek lagi 97 masih dalam rentang normal. Untuk pemberian transfusi darah memang tidak dilanjutkan karena darahnya HB-nya sudah naik menjadi 11,1 seperti itu. Kemudian untuk intervensi monitor sputum tadi telah saya lakukan monitor sputum dan ternyata sputumnya masih ada. Kemudian sudah saya lakukan suction sehingga pernapasannya juga mulai membaik. Untuk diberikan minum hangat itu belum bisa diberikan minum hangat karena pasien masih dalam keadaan puas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih baik sekali untuk perawat Anastasia. Selanjutnya untuk perawat Novita Aji dipersilakan. Baik, saya bertanggung jawab atas pasien Iman dengan diagnosa medis yaitu subdural hidroma post-op drainase HRV dengan CKD trombositom. Nah, ini merupakan hari keempat pasien dirawat. Berdasarkan intervensi, tadi saya telah melakukan monitoring pada TTP-nya. Yang sebelumnya itu untuk tekanan darah pasien ini yaitu 127/90. Kemudian tadi telah didapatkan tekanan darah
yaitu 135 per 87 mmHg. Kemudian untuk RR-nya yang tadinya 18, kemudian sekarang ini didapatkan 16 kali per menit. Kemudian untuk SpO2-nya tadi itu 100%, kemudian sekarang ini 97 masih dalam rentang normal. Kemudian untuk suhu tubuhnya yang tadinya 39 derajat Celcius tadi telah diberikan paracetamol, kemudian turun sedikit, sekarang suhunya menjadi 38 derajat Celcius. Kemudian untuk monitoring balance cairan tadi telah didapatkan untuk cairan masuknya ini totalnya itu 600 cc, yaitu terdiri dari RL 500 cc, kemudian PCT-nya itu udah 100 cc. Kemudian untuk cairan keluarnya itu jumlah totalnya itu 185 cc dengan urinnya itu 100, kemudian untuk IL-nya 85. Dan untuk kesadaran pasien itu masih apatis dengan BCS-nya 4/5/4. Baik, apakah sudah cukup, Nafisa? Kemudian ini pasien juga dipasang oksigen yang tadinya itu NRM dengan 8 liter, kemudian ini untuk saat ini telah diganti menjadi nasal kandung yaitu 3 liter. Nah, kemudian untuk obatnya tadi juga telah diinjeksi beberapa obat seperti omeprazol 1x1, kemudian untuk piracetam 3x1, kemudian ceftriaxone 2x1, dan ondan 3x1. Dan untuk obat oral ini ada kolas 2x1, kemudian asam folat 2x1, dan difnat 2x1. Kemudian tadi juga telah dilakukan perawatan pada pada kateternya, kemudian pada drainase, dan pada NGP-nya juga. Pasien juga terpasang RL dengan 20 ppm. Cukup. Baik, terima kasih Dr. Salwi. Selanjutnya untuk perawat Vicky silakan ditambahkan. Terima kasih. Sebelumnya saya perawat yang bertanggung jawab untuk pasien MF yang dimana berada di bed 5, ada di ICU dengan diagnosis medis yaitu cancer, CHF, APSU, SMR, yang dimana mengambil diagnosa seperti pada pre-conference sebelumnya, yang dimana gangguan perfusi jaringan cerebral, yang kedua pola nafas tidak efektif, dan yang ketiga hipertermia, yang dimana saya dapatkan untuk KU-nya sendiri ini terlihat lemah, untuk kesadarannya sotokoma dengan BCS-nya itu 5, tekanan darah pada saat pemeriksaan tadi ya 128/83, dan tadi sempat menurun tapi tidak jauh yaitu 121/77 mmHg, dengan suhu yang tadi awalnya pagi hari itu 39,1 ya, sekarang menjadi 37,5 dengan SpO2 95 masih dalam rentang normal, dan ini memakai NRM yang awalnya tadi itu 5 liter menjadi 10 liter, yang dimana karena tadi sempat sangat dengan tadi urinnya tetap kuning ya, dan pukul 11 tadi sudah dilakukan perawatan. Lalu injeksi yang sudah diberikan pada pukul 9 tadi ada OMZ, klasik, MS, etilorin, paracetamol, yang tadi itu duduk ya. Selanjutnya itu ada tadi secara oral melalui NG itu sudah dimasukkan asam folat, non-fisil, selanjutnya adalah tinggal ayam saya goreng ya. Nah, Ayam ini sayur kita stop sayur tuh, kita kasih. Dan untuk cairan sendiri ini tadi RL itu kan 500 ya, tadi terus PCU-nya itu 100, dan makan per minum ini karena melalui MGP tadi itu 120, jadi total untuk cairan masuknya itu 170 ya. Untuk urin dan UL itu totalnya 183, jadi kondisinya itu 87. Dan untuk intervensi yang akan dilanjutkan Cukup. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya, apakah dalam pelaksanaan asuhan tadi terdapat kendala? Jika ada kendala, boleh disampaikan, dimulai dari perawat Anastasia.
Sejauh ini perawatan yang diberikan kepada Tuan J tidak terdapat kendala. Untuk Mbak Vita, apakah ada kendala tadi? Ada sedikit kendala, pasien ini gelisah ya, jadi untuk metode itu udah lepas. Seperti itu, baik. Cukup. Ya, sehingga pasien ini tuh dipasang dengan pressure. Mungkin untuk selanjutnya nanti bisa ajak rekan yang lain untuk memilih atau waktu lokas bisa diperbaiki saja, dipasang lagi. Kemudian untuk Kiki, silakan. Untuk biaya ini tidak ada masalah untuk pelaksanaan perawatan. Baik, selanjutnya setelah penyampaian kendala, untuk rencana tindak lanjut, apakah ada yang harus dilakukan, yang harus diteruskan ke sisi? Silakan Anastasia. Baiklah, untuk rencana tindak lanjut pada Tuan J, seperti tadi berjalan waktu sudah tertulis tetap dimonitor PPT-nya, kemudian dari tingkat keadaan umum juga BCS dan kesadarannya. Untuk saat ini kan kesadarannya masih normal. Jika memang kesadarannya atau keadaannya tidak mampu, itu nanti boleh diajarkan untuk teknik batuk efektif supaya tidak lagi dilarang pasien, dan juga bisa diberikan minum hangat kalau sudah tidak kuasa lagi. Kemudian kalau misalnya nanti suhunya naik lagi, boleh diberikan paracetamol lagi, atau tetap nanti kolaborasi dengan dokter bagaimana obat yang ingin dilanjutkan, apakah ada obat yang ingin dilanjutkan, atau instruksi yang lain. Baik. Terima kasih untuk Mbak Vita, bagaimana? Untuk intervensi untuk selanjutnya yaitu tetap untuk memonitoring tanda-tanda vitalnya, kemudian monitoring kesadarannya dan juga UTS-nya, karena saat ini pasien itu masih dalam keadaan apatis ya. Kemudian juga tetap untuk memonitoring darah cairan per 3 jam. Kemudian juga tetap untuk kolaborasi pemberian obat, karena pasien saat ini masih dikatakan ya dengan 38 derajat Celcius. Kemudian juga untuk tetap melanjutkan oksigenasi. Untuk itu silakan. Baik, untuk intervensi yang akan dilakukan untuk selanjutnya ya, tentunya tetap pertahankan posisi yang sekarang ya, semi panggung yaitu 30 derajat. Tetap melihat tekanan darahnya normal atau tidak normalnya, dan saat ini kan kesadarannya foto koma ya, itu diperhatikan lagi apakah nanti ada perubahan lain. Insya Allah kalau ada hal yang baik nanti ya selanjutnya. Terus oksigen ini diperhatikan karena sempat beliau ini sesak napas yang tadi sesak napas, karena di pas MRM awal itu kan 5 liter, makanya dinaikkan ke 10 liter karena memang dia ini sesak napas. Seperti itu perlu diperhatikan kembali. Untuk obat ini menyesuaikan sesuai dengan instruksi dokter, dengan yang tadi seperti saya katakan cepat di lab itu di stop, dan untuk obat yang lainnya itu dilanjutkan pada pukul 5 dan pukul 9 malam. Ya, baik, terima kasih atas penyampaian tindak lanjutnya. Mungkin ada sedikit saran masukan dari saya untuk ini kan pasien kita kira garing semua ya, kesadarannya belum begitu. Jadi bisa ditambahkan intervensi untuk pengaturan posisi bagi pasien biar mencegah dekobitus. Mungkin itu saja saran dari saya. Selanjutnya post-konferensi ini bisa kita sudahi ya. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillah keberadaannya. Bagi teman-teman silakan melengkapi dokumentasi keperawatan sebelum kita operan nanti. Kemudian terima kasih untuk teman-teman yang sudah melaksanakan asuhan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan bisa mendapat pahala dari Allah Taala. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.